tarif impor Trump sebesar 32%, manfaat langsung dan tidak langsung bagi rakyat Indonesia. Pada awal tahun 2025, Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump kembali mengguncang tatanan ekonomi global dengan kebijakan tarif impor baru yang sangat agresif. Dalam rangkaian kampanye politiknya menuju pemilihan presiden, Trump mengusulkan dan mendorong kebijakan tarif impor sebesar 32% terhadap berbagai produk asing, termasuk produk dari Tiongkok, Meksiko, dan bahkan beberapa mitra dagang tradisional seperti Jerman dan Jepang. Langkah ini bukan hanya mengejutkan banyak kalangan di Amerika Serikat, tetapi juga menciptakan efek domino di banyak negara, termasuk Indonesia. Lalu timbul pertanyaan yang cukup menggugah. Apa manfaat, jika ada, dari kebijakan tarif sebesar 32% yang diterapkan oleh Donald Trump terhadap rakyat Indonesia? Apakah kebijakan proteksionis ekstrem ini semata-mata menjadi masalah geopolitik antar kekuatan besar, atau justru membuka peluang baru bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia? Untuk menjawabnya secara tajam dan menyeluruh, mari kita telusuri konteks kebijakan ini, dampaknya terhadap ekonomi global, serta potensi keuntungan strategis yang dapat diraih oleh Indonesia dan rakyatnya. 1. Latar belakang tarif Trump. Proteksionisme dalam balutan politik populis. Donald Trump sejak kampanye presidennya di tahun 2016 telah secara konsisten mengusung narasi America First yang syarat dengan proteksionisme ekonomi. Menurut Trump, industri Amerika telah dilemahkan oleh perdagangan bebas yang eksploitatif, terutama oleh Tiongkok. Dengan menerapkan tarif tinggi, Trump berharap dapat mendorong perusahaan-perusahaan Amerika untuk kembali memproduksi barang di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja domestik, dan menekan ketergantungan terhadap produk impor murah dari luar negeri. Tarif 32% adalah langkah lanjutan dari kebijakan serupa yang pernah diterapkan Trump selama masa jabatannya. Namun, yang membedakan kebijakan kali ini adalah cakupan dan intensitasnya. Produk-produk teknologi tinggi, barang manufaktur, bahkan produk konsumen sehari-hari yang selama ini diimpor dalam jumlah besar, kini dikenai tarif masuk yang sangat tinggi. Hal ini membuat harga barang impor di pasar Amerika melonjak dan menciptakan kekosongan pasokan di sektor-sektor tertentu. 2. Dampak global, reposisi rantai pasok dan perang dagang baru. Tarif 32% yang diterapkan Amerika Serikat segera memicu gelombang perubahan dalam rantai pasok global. Negara-negara pengekspor besar seperti Tiongkok, Vietnam, dan Meksiko mulai kehilangan daya saing harga di pasar Amerika. Sebagai gantinya, banyak perusahaan multinasional mulai mencari alternatif rantai pasok dan manufaktur baru yang dapat menghindari tarif tersebut. Dalam konteks inilah, Indonesia mulai muncul sebagai kandidat yang menarik. Indonesia, sebagai negara dengan tenaga kerja yang relatif murah, populasi besar, dan stabilitas politik yang cukup terjaga, menawarkan potensi besar sebagai pusat manufaktur alternatif. Banyak perusahaan yang sebelumnya berbasis di Tiongkok mulai menjajaki opsi relokasi ke Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi salah satu lokasi utama yang dipertimbangkan. 3. Peluang industri Indonesia, mendorong investasi dan lapangan kerja. Salah satu manfaat paling langsung dari kebijakan tarif Trump terhadap rakyat Indonesia adalah meningkatnya potensi masuknya investasi asing langsung, Foreign Direct Investment (FDI), ke sektor manufaktur. Dengan perusahaan-perusahaan global yang mencari cara untuk menghindari tarif tinggi Amerika Serikat terhadap produk Tiongkok, Indonesia menjadi tempat yang ideal untuk membangun pabrik dan fasilitas produksi baru. Misalnya, sektor tekstil dan garmen yang selama ini didominasi oleh Tiongkok bisa dipindahkan sebagian produksinya ke Indonesia. Dengan demikian, bisa tercipta puluhan hingga ratusan ribu lapangan kerja baru di daerah-daerah industri seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan bahkan di luar Pulau Jawa. Begitu pula sektor elektronik, perakitan alat rumah tangga hingga produksi komponen otomotif yang berpotensi dipindahkan ke Indonesia. Bagi rakyat Indonesia,
Ini berarti terbukanya peluang kerja yang lebih luas, peningkatan keterampilan kerja, serta tumbuhnya ekonomi lokal yang lebih merata. Selain itu, dengan meningkatnya aktivitas manufaktur, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, transportasi, dan energi juga akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. 4. Momentum untuk kebangkitan industri nasional. Tarif tinggi yang diterapkan oleh Trump bisa juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat industri nasionalnya. Selama ini, Indonesia masih terlalu bergantung pada impor produk jadi dari Tiongkok dan negara maju lainnya. Ketika harga produk impor menjadi lebih mahal di pasar internasional akibat tarif, maka Indonesia memiliki insentif yang lebih besar untuk memproduksi barang-barang tersebut secara lokal. Kebijakan substitusi impor bisa kembali menjadi strategi yang relevan. Misalnya, sektor farmasi, elektronika rumah tangga, bahkan komponen kendaraan bermotor bisa dikembangkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. Dengan insentif pemerintah dan kolaborasi antara sektor swasta dan BUMN, industri dalam negeri dapat menjadi tulang punggung ekonomi yang lebih mandiri dan tahan terhadap gejolak global. 5. Peluang ekspor baru. Produk Indonesia bisa masuk ke pasar Amerika. Manfaat lain yang patut diperhatikan adalah peluang bagi produk-produk Indonesia untuk merebut pangsa pasar di Amerika Serikat yang selama ini dikuasai oleh negara-negara seperti Tiongkok dan Vietnam. Ketika harga produk dari negara-negara tersebut melonjak karena tarif, maka produk Indonesia yang masuk ke Amerika tanpa terkena tarif atau terkena tarif yang lebih rendah akan menjadi lebih kompetitif. Sebagai contoh, ekspor alas kaki, pakaian jadi, furnitur, makanan olahan, dan produk karet dari Indonesia bisa meningkat tajam jika mampu mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan oleh produk Tiongkok. Bahkan sektor kopi, teh, rempah-rempah, dan produk pertanian lainnya juga memiliki potensi untuk tumbuh di pasar ekspor. Namun, untuk benar-benar memanfaatkan peluang ini, Indonesia harus memperbaiki kualitas produk, mempercepat proses sertifikasi ekspor, memperkuat sistem logistik dan distribusi, serta melakukan promosi perdagangan yang lebih agresif di pasar Amerika dan Eropa. 6. Tantangan. Tidak semua sektor diuntungkan. Walau banyak peluang terbuka, bukan berarti semua sektor di Indonesia langsung diuntungkan. Kebijakan tarif Amerika Serikat juga bisa memicu perang dagang global yang memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Jika terjadi penurunan permintaan global secara umum, maka ekspor Indonesia secara keseluruhan juga bisa terdampak. Selain itu, Indonesia juga masih mengimpor berbagai komponen industri dan bahan baku dari Tiongkok. Jika tarif ini memicu naiknya harga komponen tersebut, maka biaya produksi di Indonesia juga bisa ikut melonjak. Artinya, jika tidak dikelola dengan hati-hati, peluang bisa berubah menjadi tantangan. Terlebih lagi, kebijakan Trump tidak menargetkan Indonesia secara spesifik dan bisa saja berubah drastis jika pemerintahan Amerika Serikat berganti atau terjadi perubahan arah kebijakan. Oleh karena itu, manfaat yang bisa diperoleh rakyat Indonesia sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan respon pemerintah dan pelaku industri nasional. 7. Respon strategis pemerintah Indonesia. Untuk mengoptimalkan potensi manfaat dari kebijakan tarif ini, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah strategis. Pertama, mempercepat reformasi birokrasi dan perizinan usaha agar investor asing tidak terkendala oleh hambatan administratif yang berbelit-belit. Kedua, menyediakan insentif pajak, pelatihan tenaga kerja, serta infrastruktur industri yang memadai di kawasan-kawasan ekonomi khusus. Ketiga, memperkuat diplomasi ekonomi dengan Amerika Serikat agar produk-produk ekspor Indonesia mendapatkan akses pasar yang lebih besar. Keempat, mempercepat transformasi digital di sektor logistik dan ekspor agar proses ekspor-impor menjadi lebih efisien. Jika kebijakan ini direspon dengan lamban atau tidak sistematis, maka Indonesia bisa kehilangan momentum emas yang disediakan oleh kebijakan Trump ini. Sebaliknya,
Jika ditanggapi dengan kebijakan proaktif dan keberanian reformasi, maka ini bisa menjadi titik balik menuju industrialisasi nasional yang lebih kuat dan berdaya saing. Manfaat tersembunyi di balik tarif. Secara umum, tarif 32% yang diterapkan oleh Donald Trump memang tampak sebagai kebijakan yang agresif dan kontroversial. Namun, bagi negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan ini menyajikan peluang tersembunyi yang tidak bisa diabaikan. Dengan pergeseran rantai pasok global, potensi investasi asing, peluang ekspor baru, dan kebangkitan industri lokal, tarif tersebut bisa memberikan manfaat langsung dan tidak langsung bagi rakyat Indonesia. Namun, seperti pedang bermata dua, peluang ini juga diiringi risiko dan tantangan yang besar. Keberhasilan Indonesia dalam meraih manfaat dari dinamika global ini sangat bergantung pada visi strategis dan kapasitas eksekusi dari pemerintah, dunia usaha, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tarif 32% Trump mungkin bukan kebijakan yang ditujukan untuk Indonesia. Tetapi dalam dunia global yang saling terhubung, keputusan satu negara besar bisa membuka pintu peluang bagi banyak negara lain, termasuk Indonesia. Kini tinggal bagaimana kita membukanya dan melangkah maju.